Firman Tuhan hari ke-209-2024, Kitab Yesaya pasal 43 ayat 11, perikop Israel sebagai saksi Tuhan untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, Tuhanlah perisaimu dan keselamatanmu. Dia menjaga keluar masukmu seumur hidupmu. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Inilah firman Tuhan pada pagi ini. Kemudian bacaan malam ayat bacaan pagi diambil dari 2 Samuel pasal 8 ayat 15 sampai dengan 18. Kembali seperti perikop kemarin, kemenangan Daud dalam peperangan. Bacaan malam diambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Kesabaran dan doa. Sebagaimana biasanya sebagai pedoman kita dalam bulan Juli, dengan topik kita dalam bulan Juli adalah Tuhan memelihara hidupmu, dan sebagai ayat dalam satu bulan ini diambil dari Filipi pasal yang keempat ayat 19. Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itulah dalam satu bulan. Sekarang kita masuk dalam ayat hari ini dengan perikop Israel sebagai saksi Tuhan. Mengapa Israel disebut sebagai saksi Tuhan? Dalam perikop pasal tersebut di atas, dalam pasal 43. Mari kita lihat. Israel disebut sebagai saksi Tuhan dalam Yesaya pasal 43 karena mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi saksi-saksinya di tengah-tengah bangsa lain. Jadi mereka merupakan pilihan Allah sebagai saksi-saksi di tengah-tengah bangsa lain untuk memberitakan firman Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel secara khususnya dalam pemilihan bangsa Israel waktu keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan yang dipimpin oleh Musa. Hal ini menunjukkan tanggung jawab Israel dalam menghasilkan kebenaran dan kehadiran Tuhan pada dunia. Jadi kalau sudah dipilih sebagai saksi Tuhan, berarti Israel mempunyai tanggung jawab moral
untuk memelihara ya, kebenaran dan kehadiran Tuhan di dunia ini. Jadi sangat besar tanggung jawab bangsa Israel. Nah, dalam konteks ini Yesaya 43 ayat yang 10 disebutkan, kamu adalah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang aku pilih. Dan dengan penugasan Tuhan menunjuk Israel sebagai saksi dalam pemberitaan firman Tuhan. Jadi itu berlanjut ya, dari dulu sampai sekarang. Coba kita lihat Israel, berapa kali mereka mau dihancurkan oleh bangsa-bangsa, termasuk waktu Nazi Jerman, Israel itu mau dimusnahkan. Termasuk waktu Raja Persia Ahasweros memimpin 127 provinsi mulai dari India sampai Sudan. Israel itu mau dimusnahkan. Waktu itu ada pengumuman raja, semua bangsa Israel, bangsa Yahudi akan dimusnahkan dari Persia. Tapi sungguh sangat cerdik Mordekai, bangsa Yahudi yang tinggal di Persia bersama dengan anak asuhnya Esther, bisa mengembalikan kedaulatan Israel di Persia. Tidak jadi dibunuh, walaupun sudah ada surat perintah dari Raja Ahasweros atas permintaan Hanan. Ya. Kenapa Hanan membenci Mordekai? Karena Mordekai tidak mau tunduk kepada sistem peribadatan mereka yang menyembah berhala. Harus hormat kepada berhala. Mordekai mengatakan hanya Tuhan yang disembah, tidak ada berhala. Mordekai berkeras, tidak mau menerima. Akhirnya dilaporkan kepada raja oleh Hanan. Sebab Hanan itu sebagai pejabat tinggi. Wah, ini tidak menurut aturan raja. Wah, dilapor sehingga Mordekai hendak dibunuh oleh Hanan. Sudah disiapkan tiang gantungannya 29 meter. Tapi Tuhan tetap melindungi Yahudi dari kepunahan yang direncanakan oleh Hanan. Raja Ahasweros sudah membuat surat. Tetapi pada waktu itu karena Esther menggantikan Wasti, istrinya Raja Ahasweros, bertindak dengan cepat. Datanglah laporan dari Mordekai sebagai ayah angkat daripada Esther. Ya, dilaporkan oleh Mordekai. Dan sebelum laporan itu ada rencana kudeta untuk membunuh Raja Ahasweros. Dicium oleh raja. Akhirnya dibenarkan. Terbukti, langsung digantung 3 orang. Nah, kemudian bagaimana persoalan daripada Mordekai dengan Hanan yang sudah mengeluarkan surat untuk perintah ke seluruh negeri Persia. Kita bayangkan 127 provinsi akan dibunuh semua orang Yahudi yang ada di sana. Wah, bukan main, ya. Nah, akhirnya datanglah Mordekai dan meminta kepada Esther sebagai istri Raja Ahasweros, tolong buatkan surat untuk pembatalan daripada surat yang sudah dikeluarkan oleh raja. Disampaikan Esther. Tapi raja mengatakan, surat itu sudah saya tanda tangani dan sudah pakai stempel raja, cincin saya.
yang sudah menstempel surat itu tidak bisa dicabut. Akhirnya Esther tidak kalah berpikir. Dia tetap, kalau begitu buatkan lagi surat bahwa Yahudi siap melawan dan mempertahankan diri apabila diserang oleh kelompok Hanan. Nah, itu mau raja membuat surat, dibuat lagi surat, diumumkan kepada semua orang Yahudi bahwa setiap ada perlawanan terhadap Yahudi atau mau menghanguskan Yahudi atau membunuh orang Yahudi dibenarkan untuk melawan sekuat tenaga. Inilah membawa angin segar bagi orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Ahasuerus. Ya. Dengan diberikan surat ini, maka timbullah semangat baru bagi orang Yahudi. Maka semua orang Yahudi bersatu, memang hebat bersatu melawan siapa? Akhirnya bukan orang Yahudi yang mati, tapi banyak korban orang Persia. Bahwa ribuan korban dibunuh oleh mereka pada tanggal 14 sampai dengan 15 Desember. Itulah yang menjadi cikal bakal daripada pesta Purim bagi bangsa Israel. Setiap 14 sampai 15 Desember ini dirayakan sebagai pemulihan daripada bangsa Yahudi dari kepunahannya. Inilah Yahudi dipilih sebagai saksi kepada bangsa-bangsa untuk memelihara kebenaran firman Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan. Dan waktu lalu kita telah mengatakan bahwa Tuhan akan mengembalikan orang Yahudi dari Babilonia. Tidak ada yang tinggal satu, semua kembali. Sebab mereka akan ditugaskan menjadi pemberitaan firman Tuhan ke seluruh dunia. Jadi Sion, Yerusalem adalah pusat tempat tinggal Tuhan nantinya untuk selamanya di New Jerusalem. Dan dari sana juga pemberitaan firman Tuhan ke seluruh dunia, dimanapun yang ada di dunia ini. Jadi firman Tuhan itu datangnya yang pertama adalah di Yahudi. Maka turunlah perjanjian baru kepada Kristen. Tapi kalau kita bilang turun ke dalam The Last Testament Islam, kita tidak usah menggalinya lebih dalam karena masing-masing punya. Tapi asal usul agama adalah dari Yahudi. Nah, makanya dikatakan the Old Testament adalah Musa, the New Testament adalah Jesus Christ, the Last Testament adalah Muhammad. Jadi Last Testament ini apakah benar dijalankan? Mari kita lihat. Tapi kalau kita melihat, kalau dia benar, maka juru selamat dunia itu harus ada di Yahudi. Seperti ayat daripada hari ini, ya. Apa dikatakan? Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Jadi siapapun punya Allah di dunia ini, apakah Hindu dan segala macam, tidak ada yang lain kecuali Tuhan Allah sebagai juru selamat. Nah, jadi juru selamat itu diwujud nyatakan dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Maka dikatakan akan menjadi kenyataan kepada Daud, dikatakan dari keturunanmu yang menjadi raja segala raja dan pemerintahnya ada di kota Sion selama-lamanya. Untuk selama-lamanya ini itu adalah the news of Jerusalem. Tapi pada waktu Yesus datang ke dunia menyelamatkan dunia, itu sudah nyata bahwa dialah raja dari segala raja. Kita melihat tulisan daripada Indri, Yesus Nazaret, Raja Yahudi.
Bangsa Yahudi yang pertama diberikan Tuhan sebagai saksi kepada dunia pemberitaan firman Tuhan. Nah, Yesus datang sebagai Raja Yahudi. Jadi dia adalah Raja segala raja. Jadi sudah nyata semua nubuatan-nubuatan yang ada dalam perjanjian lama. Baik nubuatan dari Yesaya, baik nubuatan daripada Yehezkiel, dan semua nabi-nabi yang menubuatkan tentang Yesus sebagai juru selamat dunia. Nah, ini tadi sudah dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 43, dikatakan ayat 11, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ini kata Allah. Kemudian waktu Yesus dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, begitu dia bangkit dari air, langit terbuka. Inilah anak kesayanganku, kepadanya aku berkenan. Apalagi? Jadi juru selamat dunia itu selain daripada Allah diturunkan kepada anaknya Yesus. Jadi jelas, jangan lagi cari juru selamat yang lain. Jelas. Jadi kalau teman-teman yang masih ada belum percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, bertobatlah. Terutama apologet yang banyak yang menghina Yesus. Oh, ini Tuhan, masa Tuhan diperanakan? Jangan berbicara seperti itu. Mari kita pelajari falsafah yang sebenarnya. Allah, Yesus, Roh Kudus, konsepsi sistem, cara Allah dalam membuat manajemen sorga dan dunia dan akhirat. Itulah manajemen yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Pertama, dia memimpin dari sorga. Semua dipimpin. Karena dia tidak bisa turun. Kalau turun manusia mati dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Tidak mungkin. Bangsa Israel takut, jangan Tuhan. Musa aja yang bertemu dengan Tuhan, kami takut. Maka Tuhan membuat suatu manajemen yang baik. Karena dia tidak bisa langsung lagi memimpin dunia, karena dunia sudah semakin kacau, maka diturunkanlah Yesus Kristus. Datang. Waktu dibaptis, inilah anak kesayanganku, kepadanya lah aku berkenan. Jelas dalam Kisah Para Rasul. Ya tidak ada lagi. Nah kemudian manajemen pertama dan manajemen kedua dalam memperbaiki dunia ini, bahwa dia adalah juru selamat kita. Apa nih? Waktu Yesus mau naik ke surga, bangkit ke surga, ya, pada hari ke-40 dia menyampaikan kepada rasul-rasulnya, kalian tinggal di Yerusalem, tunggu aku naik ke surga, menyiapkan tempat bagi Anda, bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian perintah daripada dia, beritakan firman Tuhan ke seluruh bangsa, baptis mereka dalam nama Tuhan Allah, nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bagi siapa yang dibaptis beroleh hidup, bagi siapa yang tidak dibaptis mati. Jelas. Dan sudah dinyatakan juga, akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, jadi manajemen kedua disampaikan pada waktu mereka berkumpul di Bukit Zaitun untuk menyongsong kebangkitan Yesus naik ke surga. Di sana sudah dikatakan, kalian selama 10 hari berada di Yerusalem,
berada di Yerusalem, jangan kemana-mana. Saya akan minta Roh Allah untuk turun menemani kalian. Nah, karena tidak lagi wujud Yesus ada di dunia, dia mengirimkan Roh Allah. Waktu itu rasul-rasul berada di Yerusalem dan mereka Roh Allah semua. Tapi bangsa Yahudi masih banyak yang sinis. Ada yang kagum, wah ini benar-benar dari Tuhan Allah kata. Tapi ada yang sinis mengatakan, wah mereka mabuk anggur. Mabuk anggur. Akhirnya apa? Petrus marah dan berkhotbah. Bagaimana kami mabuk jam 9? Dari mana anggur kami terima jam 9 kata. Jam 9 pagi. Dia berkhotbah berapi-api. Akhirnya 3.000 orang dibaptis pada saat itu. Itulah kekuatan daripada Roh Kudus yang dimanage oleh Tuhan Allah. Pertama dia Allah dari surga, kedua dia turun ke bumi sebagai manusia, dia kembali dikirim kembali Roh Allah. Tapi itu apakah 3 apa 1 apa? Semua itu 1, bukan 3. Ya. Cuma dalam konsepsi sistem Trinitatis. Ya. Nah, kalau Anda melihat selalu saya buat di dalam TikTok saya ada segi 4, itu adalah the news of Jerusalem. Yerusalem yang baru. Kemudian ada 3 segitiga sama sisi, tapi 1 itulah Trinitatis. Kemudian ada globe dunia. Dunia mengharapkan Trinitatis. Setelah Trinitatis maka the news of Jerusalem. Jadi ada filosofinya dalam TikTok saya yang saya buat setiap hari dalam renungan pagi. Jadi segi 4 adalah the news of Jerusalem, segi 3 Trinitatis, dan globe adalah dunia, manusia-manusia yang berada di dunia. Nah, maka dengan adanya saksi Tuhan Israel, dan ini sampai sekarang itu jadi kenyataan. Coba kita lihat ya. Baru minggu kemarin, minggu ini Netanyahu pidato di Kongres Rakyat Amerika. Apa yang disebutkan? Kami seolah-olah mau dikucilkan, mau dihanguskan, mau ditiadakan oleh negara-negara yang tetangga katanya, termasuk Iran. Dikatakan kami melawan Hamas, Iran yang turun. Kami melawan Fatah, Iran yang turun. Kami melawan Hezbollah, Iran yang turun. Kami lawan yang lainnya, Iran yang turun. Jadi semua seolah-olah itu Iran katanya. Jadi bagaimana katanya? Kami melawan teroris kok Iran yang turun. Itu katanya Netanyahu. Sampai dia bilang, kami adalah mengamankan diri kami dan juga Anda, katanya kepada Amerika. Karena disinalir Iran senjata kimianya katanya berusaha untuk menghancurkan kota-kota di Amerika. Itu katanya. Nah, sehingga Netanyahu sangat disambut di Amerika. Dengan adanya Trump sebagai calon presiden Amerika yang pro Israel. Dan memang dia terlepas dari rencana pembunuhan waktu yang lalu. Nah, inilah saksi-saksi Tuhan. Termasuk Netanyahu juga merupakan saksi Tuhan. Dia mengatakan kami melindungi diri. Terjadi pertempuran antara Israel, Yahudi dengan Palestina bukan karena dipicu oleh peperangan, tapi masa hari Sabat Israel diserang pada bulan Oktober yang lalu. Hari Sabat, pada saat Israel tidak bisa bergerak, diserang. Inilah. Jadi mereka memang dalam pembelaan diri. Jadi boleh dikatakan ya, berdamailah Palestina dengan Israel. Saya yakin karena Israel sudah ditugaskan Tuhan sebagai saksi Tuhan. Siapapun yang pengikut Tuhan di dunia ini berdamai dengan Israel. Itu saran saya. Tidak artinya kita bermusuh karena mereka pilihan. Tadi dikatakan di sini adalah dikatakan pilihan daripada Tuhan. Nah, dikatakan di sini
Ya, dalam Yesaya 43 ayat 10 tadi katakan, kamu adalah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang aku pilih. Jadi jelas, Tuhan yang memilih Israel sebagai saksinya untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Dari Israel lah firman Tuhan ini dibuka, diberikan kepada bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Jadi dengan saksi Israel, dan pada ayat hari ini dikatakan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat lain. Dengan saksinya adalah Israel. Jadi Tuhan dengan Israel adalah suatu lingkaran yang saling bersinergi. Tuhan mengatakan Israellah saksiku, dan Tuhan mengatakan tidak ada juru selamat lain selain daripada aku. Jadi sudah jelas. Itulah ayat hari ini, bahwa Tuhan mengatakan dialah juru selamat dan tidak ada juru selamat yang lain. Dan ini langsung dinyatakan dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Pada waktu dia dibaptis, Tuhan mengatakan, inilah anak kesayanganku, kepadanya aku berkenan, karena dia menyenangkan hati Tuhan. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari 2 Samuel pasal 8 ayat 15 sampai dengan 18. Kemarin kita telah juga membaca kemenangan-kemenangan Daud. Mengapa Daud itu menang? Karena dia bilang musuh punya kereta dan kuda yang kuat dan yang bisa bergerak setiap saat. Tetapi kami mengandalkan Tuhan. Itulah pernyataan daripada Daud. Kami mengandalkan Tuhan. Seberapapun kekuatan musuh, kami tidak akan. Ya, memang kita lihat orang Palestina itu yang sangat kuat, ya. Orang-orang raksasa Palestina termasuk Goliat, Daud yang mengalahkan. Tapi atas penyertaan Tuhan. Ya. Inilah keseriusan orang berteman dengan Tuhan akan menimbulkan kebaikan yang lebih besar lagi. Nah, jadi di sini kita lihat kemenangan-kemenangan Daud berperang melawan musuh-musuhnya. Ya. Nah, kemudian bangsa yang di tanah Kanaan yang dikalahkan oleh Daud, kita sudah lihat kemarin, itu Raja Hadadeser, ya. Dan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya yaitu Edom, Moab, Amon, Filistin, dan Amalek. Nah, kemudian mereka mencatat kemenangan dengan membunuh 18.000 tentara Edom. Ya. Nah, kemudian setelah mereka menang, datanglah Raja Tou, ya, menyuruh anaknya Joram untuk pergi ke Daud mengucapkan selamat. Ya. Karena selama ini Joram atau Raja Tou itu tidak kuat melawan daripada Hadadeser yang sangat-sangat kuat, sehingga dengan kalahnya Hadadeser dan juga bangsa-bangsa Edom, ya, dan Moab, Amon, Filistin, dan Amalek, maka Joram diutus oleh Raja Tou untuk menyampaikan selamat kepada Daud. Dan di samping dia mengucapkan selamat, dia membawa emas, perak, dan perunggu diserahkan kepada Daud. Dan Daud juga sudah merampas emas dari Hadadeser, ya, dan juga perak lainnya dikumpulkan. Tapi Daud
tidak memperkaya diri. Semua persembahan emas, perak dan perunggu, termasuk hadiah dan juga yang dirampas dari musuh-musuhnya, dipersembahkan semua di rumah Tuhan untuk membiayai ibadat yang dilakukan oleh bangsa Israel dan membantu orang miskin, memakai belanja daripada kaum imam yang dipekerjakan. Jadi sangat bermanfaat dan tidak ada Daud memperkaya diri. Tidak, semua itu diserahkan. Nah, kemudian setelah mereka menang dalam perang, ya. Nah, dan karena mereka sudah menang dalam perang, maka Daud membangun perkemahan militer di Edom. Karena semua raja Edom sudah takluk kepada Daud. Jadi dia membangun di sana kemah-kemah militer, menguatkan semua tentara-tentara dan pejabat-pejabat negara. Maka dengan itu dia membuat manajemen baru. Diangkatlah sebagai panglima angkatan bersenjata, yaitu Joab. Joab ini adalah keluarganya sendiri. Itu adalah anak daripada Seruia, ya, sebagai saudara kandung daripada Daud, adiknya perempuan. Dan Seruia punya anak 3, Abisai, Joab, dan Ahasiab. Nah, maka dipilihlah Joab sebagai panglima angkatan bersenjata. Dan Joab ini memang ada sejarahnya tentang dialah yang membunuh Absalom yang mau mengkudeta Daud. Tapi ini di lain waktulah kita akan ceritakan, ya. Dan itu sudah pernah saya sampaikan. Panglimanya adalah Joab. Nah, kemudian sebagai sekretaris istana dia memilih Josafat, anak daripada Ahilud, ya. Josafat. Nah, kemudian ada imam dalam istana yaitu Zadok. Ini anaknya Ahitub. Ini masih ada hubungannya dengan Harun karena dia adalah keturunan daripada Eliezer. Eliezer itu adalah anaknya Harun. Ya, Harun punya anak 4, ya, Abihu, ya, dan adalah Nadab, ya, dan juga Eliezer dan Itamar, ya. Ada 4 anak, tapi yang hidup hanya 2 karena 2 orang sudah mati. Jadi Zadok ini sangat berpengaruh dalam kerajaan Daud untuk memberikan nasihat. Jadi Zadok ini sangat terkenal dan dia juga dipakai oleh Raja Salomo setelah Daud sudah meninggal, dan Raja Salomo juga memakai Zadok sebagai penasihatnya. Dan ini adalah imam keturunan daripada Eliezer atau keturunan Harun. Nah, kemudian Imam Abimelek, anaknya Abiatar. Nah, kemudian keempat adalah sekretaris negara, diangkatlah Seraya. Kemudian pengawal pribadi Benaya dan Joyada. Dan ada lagi, dia juga membolehkan sebagai imam di istana, yaitu putra-putra dari Daud. Nah, kemudian setelah itu Daud mulai membenahi semua perangkatnya. Maka itulah kemenangan-kemenangan dari Daud yang selalu mengandalkan Tuhan sebagai utama dalam hidupnya. Dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah bacaan daripada pagi. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam. Bacaan malam diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Kesabaran
dan doa. Apa filosofi daripada kesabaran dan doa dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11? Mari kita lihat ya. Filosofi daripada pasal 5 ayat 7 sampai 11 menekankan pentingnya sikap sabar dalam menghadapi pencobaan dan kesulitan, serta ya kebenaran dalam doa. Jadi kesabaran, sikap sabar dalam menghadapi pencobaan dan kesulitan, dan serta ya kekuatan dalam doa yang dapat membawa penghiburan dan harapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi sebagai orang ya yang contoh-contoh dalam ayat ini mengingatkan kita dan teladan kita pada nabi-nabi, dan juga salah satu di antaranya adalah Ayub. Sudah teruji kesabaran dan pencobaan yang dialami oleh Ayub. Dialah role model dari satu-satunya manusia di dunia ini yang pencobaan padanya sangat berat. Apa itu pencobaan pada dirinya? Habis hartanya, anaknya semua mati, dia sakit parah kena borok, tidur di atas daun. Teman-temannya semua sudah menghakimi dia, bahkan istrinya pun menyuruh dia untuk meninggalkan Tuhan Allah. Tapi Ayub dengan tegar tetap yakin dan percaya kepada Tuhan sebagai pelindungnya yang memberikan kepadanya yang terbaik, baik dalam waktu susah, baik dalam waktu senang. Inilah kesabaran yang luar biasa yang bisa kita buat sebagai contoh dalam hidup kita. Nah, kemudian dalam pengertian kesabaran itu, Raja Salomo ya sebagai raja yang paling bijak sejak ada manusia di dunia ini, baik sebelum maupun sesudah dia, tidak ada lagi, hanya Raja Salomo. Coba dia menyatakan dalam Amsal 6 ayat yang ke-32, apa dikatakan Raja Salomo ya? Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi kalau kita sabar sudah melebihi seorang pahlawan ya. Jadi yang di negara ini dihormati adalah pahlawan, penghargaan, pahlawan revolusi, pahlawan segala macam, pahlawan ini dihormati. Di sini dikatakan kalau kita sabar itu melebihi dari semua pahlawan. Jadi seorang pahlawan yang sudah berhasil, kalau kita sabar, kita melebihi dari pahlawan. Nah, kemudian lanjutan dikatakan orang yang menguasai diri, pengendalian diri, melebihi daripada seseorang menaklukkan sebuah kota. Jadi kalau kita menguasai diri, itu sudah menaklukkan sebuah kota dalam peperangan. Inilah hebatnya dikatakan oleh Raja Salomo, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang menguasai diri melebihi menaklukkan sebuah kota. Tadi dikatakan dalam kesabaran dan doa. Nah, sekarang bagaimana dengan doa? Roma 12 ayat 12.
yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya. Bersukacitalah dalam pengharapan dan tabah dalam kesusahan, termasuk sabar dalam pencobaan. Nah, dan tekunlah berdoa. Doa adalah napas kita. Doa adalah hidup kita. Kita diberikan napas kehidupan oleh Tuhan Allah. Maka kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Mazmur 50 ayat 23. Mengucap syukur dalam segala hal dan memberikan lapang jalan Tuhan dalam diri kita. Itulah tugas kita. Kalau jalan Tuhan sudah lapang masuk dalam diri kita, kita akan selalu mengingat Dia dan selalu konsultasi dengan Dia dengan doa. Karena dengan doa Tuhan sudah berada dalam diri kita. Dan ini juga dikuatkan oleh Raja Salomo dalam Amsal 22 ayat 3. Selalu saya katakan, orang bijak tahu datangnya bahaya. Orang bodoh tutup mata dan mati. Beda orang bijak dan orang bodoh. Orang bijak selalu dia dalam doa, dalam setiap menjalankan tugasnya. Karena dia tidak bisa menjamin kalau bisa hidup sampai besok. Tapi orang bodoh, dia bisa menjamin, oh besok masih ada waktu. Aduh, masa bodoh. Kalau orang mati, gira tuh dia, ya. Masa bodoh, ya. Besok masih ada, udah besok aja. Jadi dia tidak memperhatikan hubungan baik dengan Tuhan. Itulah bedanya orang bijak dan orang bodoh. Menurut Raja Salomo, orang bijak tahu datangnya bahaya. Dengan bahaya itu dia selalu berdoa. Walaupun nanti dia kena musibah, karena dia sudah dalam Tuhan, tidak ada masalah. Paulus mati untung kalau saya bersama Tuhan, karena kematian itu ya menjadi bangkit kembali seperti role model Tuhan Yesus. Jadi Roma 12 ayat 12 dikatakan bahwa bersukacita dalam pengharapan. Apa dalam pengharapan itu? The news of Jerusalem. Tabah dalam penderitaan, tambah dalam kesusahan. Dan apabila kita dalam kesusahan, ada telepon yang perlu kita hubungi. Mazmur 50 ayat 15. Ya. Panggillah aku kalau kau dalam kesusahan, ya, supaya kamu saya lepaskan dan kau akan memuji saya. Dan kemudian dalam Filipi 4 ayat 6, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, tentu dengan doa. Jadi semua kesabaran dan doa merupakan suatu konsepsi sistem yang berkaitan dan berhubungan. Tidak boleh terlepas. Orang sabar pasti berdoa. Orang berdoa pasti sabar. Ini merupakan suatu keputusan bagi kita. Jangan orang berdoa tidak sabar, salah. Atau orang sabar tidak berdoa, itu juga salah. Jadi orang sabar pasti berdoa. Orang berdoa pasti sabar. Itulah merupakan klimaks daripada perikop ini. Kesabaran dan doa. Nah, dalam konteks ini Yakobus ya menggambarkan itu seperti seorang petani. Bagaimana seorang petani? Waktu dia ya mencoba ya menabur. Jadi membuat bibit ya. Dan bibit itu dipelihara kemudian ditanam. Dan waktu dia menanam itu tentu dia dengan sabar harus memberikan pupuk, menjaga, dan juga hujan, menunggu hujan datang. Apabila kering, dia sabar dan selalu berdoa. Ya. Maka dikatakan bahwa orang petani itu dia menabur dengan air mata, tapi dia menuai dengan
gembira. Menabur dengan air mata karena dia harus sabar menunggu sampai dalam panen. Inilah kata Yakobus tadi. Kita contoh sebagai seorang petani yang sabar menunggu hujan, sabar menunggu padi sampai berkembang, sampai menuai. Disinilah diminta ketabahan. Dan apakah dalam situasi ini kita menunggu dan menunggu? Tidak. Diisilah dalam doa. Karena dikatakan orang et labora. Apabila kita berdoa, separuh dari pekerjaan kita itu sudah terselesaikan. Itulah kekuatan doa. Ya. Dalam bahasa Batak, margogo situtudo tangiang ni partigor molo dihabur suhun. Doa orang yang benar sangat kuat kalau dia tetap percaya dengan doanya. Jadi dengan mencontohkan petani tadi, dan di sini tetap berharap menghasil dan selalu berdoa kepada Tuhan, aktif berdoa kepada Tuhan. Dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti raja wali yang masih terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah, jadi dalam menantikan petani tadi, itu juga sama kita dengan menantikan kedatangan Tuhan. Nah, sekarang kedatangan Tuhan itu kapan? Ya, seperti pencuri malam, setiap saat bisa datang. Tapi kalau kedatangan kedua kalinya secara universal, secara umum, itu memang untuk keseluruhan, baik yang sudah mati, baik yang masih hidup. Tapi bagi kita, kedatangan Tuhan itu setiap saat. Kita tidak tahu berapa jam lagi kita harus menghadap Tuhan, berapa minggu lagi, berapa bulan lagi, kita tidak tahu. Nah, disinilah dikatakan kita harus tetap siap, bersabar seperti petani menuju hasil panen. Jangan menggerutu atau bersungut-sungut, ya. Contohlah seperti kesabaran Ayub. Setelah dia sabar, apa hasil daripada kesabaran yang dilakukan oleh Ayub? Ya. 3 temannya, Elipas, Bildad, Sofar, Tuhan mengatakan harus mereka mempersembahkan 7 lembu, ya, pengorbanan harus, dan harus Ayub yang mendoakan supaya mereka selamat. Itulah orang yang menghakimi tadi, yang memblame, mengatakan bahwa Ayub kena cobaan oleh Tuhan karena dosa-dosanya, padahal salah. Ayub kena cobaan karena Tuhan bangga kepada Ayub dan dibiarkan si iblis, ya, mengambil hartanya, membuat dia sakit supaya kelihatan ketabahan dan kekuatan Ayub. Dan kemudian hasil daripada ketabahan dia, coba, semua harta yang hilang menjadi 2 kali lipat gantinya, dan anak-anaknya semua juga 2 kali lipat kembali seperti semula. Itulah bagian daripada orang yang sabar dan selalu berdoa kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga apa yang kita jalankan ini, yang pertama tadi adalah jadilah kita sebagai saksi Allah dalam pemberitaan firman Tuhan, seperti yang dijalankan oleh bangsa Israel sampai saat ini. Mereka tetap kokoh dan bertahan karena mereka pilihan Allah sebagai saksi daripada pemberitaan firman Tuhan. Dan Netanyahu mengatakan bahwa kami melindungi diri dan juga melindungi Anda, katanya,
Jadi bukan hanya kepentingan dirinya, tapi juga kepentingan dunia, karena mereka saksi Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian diarahkan kita juga untuk sabar dan berdoa, dan juga mencontoh Daud selalu mengenalkan Tuhan dalam hidupnya dalam setiap langkah. Hari esok suatu kepastian. Pastikah bagi saya, pastikah bagi Anda? Kalau hari esok supaya pasti bagi saya dan Anda, berdoalah setiap saat kepada Tuhan. Maka kepastian hari esok pasti ada pada diri kita, walaupun kita malam ini dijemput oleh Tuhan Allah. Tapi karena kita sudah berdoa, maka kepastian itu akan kita terima. Tuhan bersama kita. Amin.